Tripurusa di Goa Gajah. Siwa tatwa ngarannya Sudha tanpa wali duka. Sada siwa tatwa ngarannya tanpa wit tanpa tungtung. Parama siwa tatwa ngarannya Niskala tantan wenang winastuan ikang swaha, salah linaksanan. Wirhaspati tatwa, 50. Maksudnya, tujuan siwa tatwa mencapai kebahagiaan yang tidak berbalik pada kedukaan. Parama siwa tatwa adalah kebahagiaan yang bersifat niskala, tidak dapat dibayangkan dalam wujud nyata dan tidak benar bila diberi ciri-ciri. Di Pura Goa Gajah terdapat ceruk di mana di dalam salah satu ceruknya di arah timur goa terdapat 3 buah lingga berjejer dalam satu lapik. Masing-masing lingga dikelilingi oleh depalan lingga kecil-kecil. Dalam tradisi Hindu lingga itu adalah bangunan suci simbol pemujaan pada Dewa Siwa sebagai salah satu manifestasi Tuhan. 3 lingga ini mungkin sebagai salah satu peninggalan Hindu dari sekte Siwa Pasupata. 3 lingga itu sebagai simbol sakral sebagai sarana pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Tripurusa. Tuhan dipuja sebagai Sang Hyang Tripurusa itu dalam fungsinya sebagai jiwa agung alam semesta. Siwa sebagai jiwa burloka. Sada Siwa sebagai jiwa agung buah loka dan Parama Siwa sebagai jiwa swahloka. Tujuan pemujaan Tuhan sebagai Siwa jiwa agung burloka adalah untuk mencapai suka tanpa wali duha. Sebagai sada Siwa untuk mencapai kebahagiaan yang tiada berpangkal dan tiada berujung. Sebagai Parama Siwa untuk mencapai kebahagiaan yang bersifat niskala yang tidak dapat dibayangkan dalam wujud nyata dan tidak mungkin diberikan ciri-cirinya. Demikian dinyatakan dalam pustaka suci Wirhaspati Tatwa. Masing-masing lingga dikelilingi oleh 8 lingga kecil-kecil itu sebagai simbol 8 dewa di 8 penjuru dari masing-masing buana tersebut. 8 dewa itu disebut Astadipalaka, artinya 8 kemahakuasaan Tuhan sebagai pelindung seluruh penjuru alam. Memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Tripurusa bertujuan untuk menguatkan jiwa untuk mencapai kesuksesan hidup di Tribuana. 8 dewa di masing-masing buana itu adalah sebagai dewa manifestasi dari Siwa. Dalam buku penuntun ke objek purbakala oleh Profesor Dr. Andus IGST GDR Dana dinyatakan 3 lingga di Pura Goa Gajah itu ada yang menduga sebagai simbol pemujaan Trimurti. Dugaan itu sepertinya kurang nyambung dengan konsep panteon Hindu. Pura Goa Gajah itu terletak di Desa Berdaulu Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Pura ini memiliki banyak peninggalan purbakala. Karena itu pura ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan asing maupun domestik. Pura ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada bangunan-bangunan suci Hindu yang amat tua sekitar abad ke-10 Masehi. Ada bangunan suci Hindu berupa pelinggih-pelinggih yang dibangun setelah abad tersebut. Sedangkan yang ketiga ada bangunan peninggalan agama Buddha yang diperkirakan oleh para ahli sudah ada sekitar abad ke-8 Masehi sezaman dengan Candi Borobudur di Jawa Tengah. Di ceruk bagian timur goa terdapat 3 lingga besar berjejer di atas satu lapik, sedangkan di bagian baratnya terdapat arca Ganesa di goa berbentuk T. Jadinya di bagian hulu atau keluan goa ada 3 lingga simbol Siwa atau Sang Hyang Tripurusa. Sedangkan di bagian teben adalah arca Ganesa yaitu putra Siwa dalam sistem panteon Hindu. Karena adanya arca Ganesa inilah menurut Miguel Covarrubias goa ini bernama Goa Gajah. Fungsi Dewa Ganesa dalam sistem pemujaan Hindu adalah sebagai Wignagna Dewa dan sebagai Dewa Winayaka. Wigna artinya halangan atau tantangan. Pemujaan Tuhan sebagai Dewa Ganesa adalah pemujaan untuk mendapatkan tuntunan spiritual agar memiliki ketahanan diri dalam menghadapi berbagai halangan atau tantangan hidup. Ganesa dipuja sebagai Dewa Winayaka adalah untuk mendapatkan tuntunan Tuhan dalam mengembangkan hidup yang bijaksana. Kemampuan menghadapi tantangan dan mengembangkan kebijaksanaan ini sebagai langkah awal untuk meraih hidup yang damai dan sejahtera di bumi ini. Di depan goa terdapat arca pancuran dalam sebuah kolam permandian sakral yang karena zaman tertimbun tanah. Saat Kriegsman menjabat kepala kantor Purbakala di Bali, maka tahun 1954 permandian itu digali.
Di permandian itu terdapat arca Widyadara dan Widyadari. Arca pancuran ini ada 6 buah. 3 berjejer di bagian utara dan 3 di bagian selatan. Arca bidadari ini diletakkan di atas lapik teratai atau padma. Padma adalah simbol alam semesta tanah yang widi. Di tengahnya ada arca laki simbol Widyadara. 6 arca Widyadari ini mengalirkan air dari pusat arca dan ada yang dari susu arca. Air yang mengalir di kolam itu sebagai simbol kesuburan. Tujuan pemujaan Tuhan dengan simbol lingga sebagai media untuk memotivasi munculnya kesuburan. Lingga itu dibagi menjadi 2 bagian yaitu alasnya disebut yoni simbol perdana dan yang berdiri tegak di atas yoni itu disebut lingga. Bagian bawah lingga berbentuk segi 4 simbol Brahma Baga, di atasnya berbentuk segi 8 simbol Wisnu Baga. Di atas segi 8 berbentuk bulat panjang. Inilah puncaknya sebagai Siwa Baga. Dalam upacara pemujaan lingga ini disiram air atau dengan susu. Air atau susu itu ditampung melalui saluran yoni. Air itulah yang dipercikan ke sawah ladang memohon kesuburan pertanian dan perkebunan. Arca pancuran itu lambang air mengalir untuk membangun kesuburan pertanian dalam arti luas. Dalam Canakya Niti Sastra, air itu dinyatakan salah satu dari 3 ratna permata bumi. Tumbuh-tumbuhan bahan makanan dan obat-obatan serta kata-kata bijak sebagai 2 ratna permata lainnya. Bangunan suci Hindu di Pura Goa Gajah di samping ada bangunan peninggalan Hindu pada zaman eksisnya Hindu Siwa Pasupata pada zaman berikutnya ada pura sebagai pemujaan Hindu pada zaman Hindu Siwa Siddhanta telah berkembang. Karena itu di sebelah timur agak ke selatan Goa Gajah itu ada beberapa pelinggih. Ada pelinggih Limas Catu dan Limas Mujung sebagai pelinggih pesimpangan Batara di Gunung Agung dan Gunung Batur. Ada pelinggih Gedong sebagai pelinggih leluhur para gusti di Bedaulu. Ada pelinggih Ratu Taman sebagai pemujaan Batara Wisnu sebagai dewanya air. Sebagaimana pura pada umumnya terdapat juga beberapa bangunan pelengkap. Seperti pelinggih Pengaruman sebagai tempat sesaji untuk persembahan saat ada upacara, baik upacara piodalan maupun karena ada hari raya Hindu lainnya. Peninggalan yang lebih kuno dari peninggalan Hindu di Pura Goa Gajah adalah adanya peninggalan agama Buddha. Di luar goa di sebelah baratnya ada arca Buddhis yaitu Dewi Hariti di Bali disebut Arca Menrayut. Arca ini dilukiskan sebagai seorang wanita yang memangku banyak anak. Dalam mitologi agama Buddha, Hariti ini pada mulanya seorang wanita pemakan daging manusia terutama daging anak-anak. Setelah Hariti ini mempelajari ajaran Sang Buddha, Hariti akhirnya menjadi seorang yang sangat religius dan penyayang anak-anak. Di sebelah selatan Goa Gajah melalui parit diketemukan arca Buddha dalam sikap Dhyani Buddha Amitabha. Buddha dalam sikap Dhyani Buddha Amitabha ini dalam sistem panteon Buddha Mahayana sebagai Buddha pelindung arah barat alam semesta. Demikian 3 wujud bangunan keagamaan Hindu dan Buddha di Pura Goa Gajah. Iketut Gobiah. Toleransi beragama di Pura Goa Gajah. Di Pura Goa Gajah ada 3 tipe bangunan keagamaan yang berbeda-beda. Ada bangunan keagamaan Hindu pada saat berkembangnya Hindu Siwa Pasupati. Dengan bukti-bukti adanya arca 3 lingga yang masing-masing lingga dikelilingi oleh 8 lingga kecil-kecil. Ada bangunan keagamaan yang bercorak Siwa Siddhanta dengan adanya pelinggih-pelinggih di sebelah timur agak ke selatan dari Goa Gajah. Di samping itu ada bangunan keagamaan Buddha yang bercorak Buddha Mahayana. Apa dan bagaimana konsep dan misi pembangunan Pura Goa Gajah tersebut? 3 bentuk bangunan keagamaan di Pura Goa Gajah ini sungguh sangat menarik untuk dijadikan bahan renungan di zaman modern dengan teknologi hidup yang serba canggih. Yang patut dikaji adalah sikap toleransi leluhur orang Bali pada zaman lampau itu. Agama Hindu sekte Siwa Pasupati memang ada perbedaannya dengan agama Hindu Siwa Siddhanta. Tetapi substansi keagamaan Hindu tersebut adalah sama bersumber pada Weda. Hakikat sejarah munculnya agama Buddha pun berasal dari proses pengamalan ajaran suci Weda. Ajaran Hindu Siwa Pasupata menekankan pada arah beragama ke dalam diri sendiri. Arah beragama Hindu itu ada 2 yaitu Niwriti Marga dan Prawarti Marga. Niwriti Marga adalah arah beragama dengan memprioritaskan penguatan hati nurani,
Sedangkan Hindu Siwa Siddhanta lebih menekankan pada prawarti marga dengan orientasi beragama keluar diri. Namun bukan berarti tidak menggunakan cara Niwati. Hanya perbedaan pada penekanannya saja. Cara Niwati ditempuh untuk mencapai keadaan yang pasupata. Pasu artinya hawa nafsu kebinatangan. Sedangkan kata pata berasal dari kata pati artinya raja atau penguasa. Pasupata atau pasupati artinya proses pemujaan Tuhan untuk dapat menguasai nafsu yang identik dengan sifat-sifat hewan. Barang siapa yang mampu menguasai nafsu yang identik dengan sifat-sifat hewan itu dialah yang akan dapat mencapai siwa secara bertahap seperti yang dinyatakan dalam Warhaspati Tattwa 50. Kalau sudah dapat menguasai diri sendiri maka proses hidup selanjutnya akan lebih lancar dalam menempuh cara prawarti marga. Agama Hindu sekte Siwa Siddhanta seperti yang dianut oleh umat Hindu di Bali pada umumnya memiliki tujuan yang sama dengan Hindu Siwa Pasupata itu. Bedanya hanya penekanannya saja. Kata Siwa Siddhanta berarti sukses mencapai siwa yang terakhir atau tertinggi. Jadinya dalam satu sekte saja agama Hindu memberikan kebebasan pada umatnya untuk memilihnya. Di Pura Goa Gajah, kedua cara itu dapat hidup berkelanjutan dan umat tidak dipaksa harus ikut ini atau itu. Umat dipersilakan secara mandiri untuk memilihnya atau memadukan semua cara tersebut. Ini artinya penganut Siwa Siddhanta tidak menganggap penganut Siwa Pasupata sebagai penganut sesat. Mereka menyadari substansi ajaran agama Hindu yang mereka anut sama yaitu berdasarkan Weda. Demikian juga sebaliknya yang menganut Siwa Pasupata tidak menganggap penganut Siwa Siddhanta sebagai orang lain. Ini artinya umat Hindu pada zaman dahulu itu benar-benar menghormati privasi beragama sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi. Sikap keagamaan umat Hindu yang dicerminkan oleh umat Hindu di masa lampau di Pura Goa Gajah dan sesungguhnya pada peninggalan Hindu kuno yang lainnya di Indonesia. Tentunya akan sangat janggal kalau pada zaman sekarang ada misalnya umat yang bersifat negatif pada orang lain yang berbeda sistem penekanan beragamanya. Umat Hindu di masa lampau terutama para pemimpinnya benar-benar sudah memiliki jiwa besar dalam mengelola perbedaan. Karena perbedaan itu merupakan suatu kenyataan yang universal. Artinya, perbedaan itu akan selalu ada sepanjang masa, dimanapun dan kapanpun. Akan menjadi sesuatu yang tidak produktif kalau ada yang memaksakan agar mereka yang berbeda ditekan dengan cara-cara pendekatan kekuasaan. Menyikapi perbedaan seperti itu sangat tidak sesuai dengan ajaran agama Hindu dan nilai-nilai universal yang dianut oleh dunia dewasa ini. Demikian juga halnya dengan peninggalan keagamaan Buddha Mahayana di Pura Goa Gajah yang jauh lebih awal berada di Bali. Munculnya Siddhartha Gautama sebagai Buddha diawali oleh adanya dua aliran Hindu yaitu Tityas dan Charwakas. Aliran Tityas dan Charwakas sama-sama meyakini bahwa penderitaan itu karena keterikatan manusia pada kehidupan duniawi yang tidak langgeng ini. Mereka berbeda dalam hal cara mengatasi keterikatan nafsu tersebut. Charwakas memandang agar nafsu tidak mengikat maka nafsu itu harus dituangkan bagaikan menuangkan air di gelas. Dengan nafsu itu terus dipenuhi sesuai dengan gejolaknya maka nafsu itu akan habis dan lenyap maka manusia pun akan bebas dari ikatan hawa nafsu. Sebaliknya aliran Tityas berpendapat bahwa nafsu itu harus dimatikan dengan menghentikan fungsi alat-alatnya. Agar mata tidak ingin melihat yang baik-baik dan indah-indah saja maka mata dibuat buta dengan cara melihat matahari yang sedang terik. Lidah dibuat sampai tidak berfungsi. Ada yang sampai membakar kemaluannya agar nafsu seksnya hilang. Kedua aliran itu membuat umat menderita. Dalam keadaan seperti itulah muncul Siddhartha Gautama yang telah mencapai alam Buddha memberikan petunjuk praktis beragama. Ajarannya adalah sila prajna dan samadhi. Sila berbuat baik sesuai dengan suara hati nurani. Suara hati nurani adalah suara Atman. Atman adalah bagian dari Brahman. Teknis berbuat baik itu didasarkan pada prajna artinya ilmu pengetahuan. Dalam berbuat baik hendaknya bersikap konsisten dengan konsentrasi yang prima. Itulah samadhi.
Inilah inti wacana Siddhartha Gautama dalam menyelamatkan umat dari perbedaan yang dipertentangkan itu. Setelah 100 tahun Siddhartha mencapai nirwana, barulah wacana sucinya itu dikumpulkan menjadi 3 keranjang sehingga bernama Tripitaka. Jadinya keberadaan agama Buddha di Pura Goa Gajah substansinya tidaklah berbeda apalagi berlawanan dengan ajaran Hindu Siwa Pasupata maupun Siwa Siddhanta. 3 corak keagamaan yang ada di Pura Goa Gajah itu memang berbeda, tetapi perbedaan itu terletak pada cara atau metodenya saja. Substansi ketiga corak keagamaan Hindu dan Buddha yang ada di Pura Goa Gajah itu sama-sama menuntun umat manusia untuk mencapai hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan mencapai alam ketuhanan di dunia niskala. Keberadaan ciptaan Tuhan ini memang sama beda. Namun yang penting adalah bagaimana cara memposisikan persamaan dan perbedaan tersebut. Kalau persamaan dan perbedaan itu dimanajemen dengan baik, maka semuanya akan lebih produktif mendambakan hidup rukun dan damai, mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera berdasarkan kebenaran dan kesucian. Umat Hindu khususnya dan umat beragama pada umumnya ada baiknya kita kembali renungkan berbagai warisan keagamaan yang berada di Pura Goa Gajah itu. Kerukunan dan toleransi untuk saling menghargai eksistensi pihak lain yang berbeda sangat jelas tercermin di Pura Goa Gajah. Kedepan umat Hindu harus lebih berpendidikan kalau dibandingkan dengan umat di masa lampau. Seyogianya umat Hindu dewasa ini lebih mampu menunjukkan kelebihannya dalam mengelola perbedaan. Janganlah justru terbalik, justru perbedaan dijadikan ajang untuk saling bermusuhan.